mencalonkan presiden dan wakil presiden. Salah satu pertimbangan Hakim Konstitusi Saldi Isra yakni adanya dominasi partai politik tertentu dalam Ribet Rusia, pemirsa, Mahkamah Konstitusi menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan calon wakil presiden atau presidential threshold. Hal ini diputuskan dalam sidang permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Indonesia. Ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 201 ayat 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam Saudara, Mahkamah Konstitusi menghapuskan syarat ambang batas pencalonan presiden dalam undang-undang pemilu. Salah satu alasannya karena dominasi partai politik tertentu dalam Sebelumnya, UU Pemilu menetapkan ambang batas pencalonan presiden, minimal perolehan suara DPR 20% atau gabungan partai, sehingga hanya beberapa pasangan calon yang bisa maju. Ini dianggap membatasi akses warga yang ingin mencalonkan diri atau memilih alternatif kandidat baru. Pada 2 Januari 2025, MK menentukan presidensial threshold dibatalkan. Mahkamah menyatakan ambang tersebut melanggar hak politik dan kedaulatan rakyat. Hal ini tertulis pada pasal 22 UU Pemilu. Hakim Saldi Isra memaparkan bahwa ambang ini membatasi pilihan pemilih terhadap alternatif calon presiden dan wakil presiden. Pemilihan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, dan gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota yang dilaksanakan dalam waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan presiden atau wakil presiden. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Keberagaman pilihan politik tanpa adanya threshold akan memungkinkan lebih banyak calon yang akan bisa maju pada pemilu ke depan, sehingga pemilih punya pilihan politik lebih luas. Ini mendekatkan demokrasi pada prinsip kesetaraan suara. Penghapusan diskriminasi struktural. Sebelum putusan ini ada, akses maju sebagai calon sangat berat jika berasal dari partai-partai kecil. Sekarang peluang lebih setara mengurangi dominasi elit politik yang berasal dari partai besar. Penguatan prinsip pemerintahan dari rakyat. Menghilangkan kebijakan sebelumnya memberi kesempatan kepada semua rakyat, bukan hanya partai besar, untuk terlibat aktif sebagai calon sesuai prinsip persamaan hak politik dalam. Potensi demokrasi lebih dinamis. Dengan banyaknya calon, debat dan persaingan gagasan akan semakin kaya dan reflektif, meningkatkan kualitas politik yang nasional.
MK pun meminta DPR untuk segera merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Mengadili. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Hak politik adalah hak dasar setiap warga negara dalam sistem demokrasi. Ini termasuk hak untuk memilih dalam pemilu, dipilih sebagai wakil rakyat, serta ikut menyuarakan kepentingan dalam kebijakan publik. Dalam demokrasi, tidak boleh ada warga yang dianggap lebih penting daripada yang lain. Karena itu, kesetaraan dalam hak politik adalah prinsip utama. Bab 6, Robert Adall menekankan bahwa demokrasi hanya bisa berjalan jika semua warga negara memiliki akses politik yang setara. Ketika sebagian orang atau kelompok diistimewakan, maka demokrasi kehilangan jiwanya. Persamaan hak politik menciptakan ruang bagi keadilan dan pemerintahan yang benar-benar dari rakyat. Pada tahun 2025, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa syarat 20% kursi DPR untuk mencalonkan presiden adalah tidak konstitusional. Ini dianggap membatasi pilihan rakyat dan mempersulit lahirnya calon alternatif dari luar oligarki partai besar. Ini adalah langkah penting menuju demokrasi yang lebih setara. Dengan dihapusnya threshold, maka semakin banyak calon potensial yang bisa maju dalam pemilu. Ini memperluas ruang demokrasi dan mendukung pandangan Dahl bahwa persamaan politik adalah syarat mutlak demokrasi sejati. Rakyat kini bisa memilih dari lebih banyak calon, bahkan individu dengan rekam jejak baik tapi tidak punya dukungan partai besar pun bisa tampil. Ini menciptakan demokrasi yang lebih hidup dan benar-benar mencerminkan suara rakyat. Tentu saja ada tantangan. Misalnya, terlalu banyak calon yang maju bisa membingungkan pemilih. Tapi dengan edukasi dan literasi politik yang baik, kita bisa menjadikan ini sebagai peluang untuk demokrasi yang lebih sehat. Di era digital, advokasi tidak harus di jalanan. Lewat media sosial, kita bisa menyuarakan hak politik, menekankan lembaga negara untuk adil, dan menyebarkan edukasi ke publik luas. Semua orang punya peran dalam memperkuat demokrasi. Demokrasi sejati tidak bisa dicapai tanpa persamaan hak politik. Putusan MK adalah peluang besar, tapi tanpa kesadaran dan partisipasi aktif kita, peluang ini bisa saja hilang. Mari bersuara, bergerak, dan jaga demokrasi kita bersama.